Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dezen. Dan di vlog kali ini saya akan berbagi tentang kenapa sih cowok sampai sekarang, sampai detik ini, bahkan yang udah usianya 30-40 tahun kok belum nikah juga. Apalagi sebentar lagi akan ada pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Kenapa sih belum nikah? Lu kok belum nikah juga sih? Usia lu kan udah tua. Jangan-jangan lu takut lu ya sama cewek lu ya. Ya elah, takut tuh jangan sama cewek, takut tuh sama Allah. Kok lu juga belum nikah sih? Jangan-jangan lu kebanyakan milih lu ya. Jangan kebanyakan milih bro, ntar jadi bujang lapuk, mampus lu. Usia udah oke, pekerjaan udah mapan, kok belum nikah juga? Jangan-jangan lu gak suka sama cewek lu ya. Jangan-jangan lu sukanya sama cowok lu ya. Lu gay kan lu? Sabar, tenang. Pertama-tama untuk Anda yang sering nanya ke temennya, lu kok belum nikah juga sih? Kapan lu mau nikah? Perlu dipahami dan dihayati bahwa untuk memutuskan menikah bagi seorang cowok itu nggak semudah membalikan telur mata sapi, tahu. Banyak hal yang dipertimbangkan. Boleh jadi pertimbangannya juga beraneka ragam, ujiannya juga beda-beda. Misal nih, ada yang mau nikah dengan harapan hasrat cintanya bisa disalurkan dengan cara yang halal. Ya, dia nggak mau jomblo lagi lah. Soalnya kan sendal aja pasangan. Masa hari ini kita sendirian? Dulu saya juga pernah kok ngerasain pada fase ini. Pengen nikah banget. Segera mungkin kalau perlu. Pengen nikah sambil kuliah lah niatnya. Tapi ya keinginan tak disupport dengan persiapan. Di antaranya persiapan materi, ilmu, dan kedewasaan. Akhirnya ya pupus deh harapan. Jangankan materi untuk menghidupi pasangan. Materi untuk diri sendiri aja masih nggak jelas. Masih pas-pasan. Ya akhirnya harapannya tinggal harapan. Niat nikah sambil kuliah akhirnya menjadi fata morgana dan menjadi bayangan semata. Kalau menurut saya, persiapan materi adalah faktor paling besar yang menghambat orang itu untuk segera menikah. Ya teman-teman boleh berbeda pendapat, tapi ini kan menurut saya. Karena kenapa? Untuk memutuskan menikah bagi seorang laki-laki akan punya tanggung jawab penuh untuk menafkahi istri, menghidupi keluarganya yang baru nanti. Makanya nggak sembarangan orang memutuskan nikah, apalagi persiapan materinya belum mencukupi. Bahkan kemuliaan suami itu terletak dari bagaimana kita sanggup atau tidak menafkahi keluarga kita, anak dan istri kita nanti. Belum lagi urusan lamaran. Sampai resepsinya aja yang butuh uang gak sedikit tahu. Ya seminimal-minimalnya untuk nikah setidaknya kita harus nyiapin 10-20 juta kali ya. Kayak misalnya untuk mahar, misal 500.000 lah. Atau 200.000 minimal. Atau selanjutnya KUA, sekarang kan 600-650.000 tuh. Kecuali kita datang ke KU-nya mungkin gratis. Lalu seserahan ya sekitar 1 juta sampai 2 juta. Lalu transport untuk kesananya, baik itu untuk lamaran, baik itu untuk pernikahannya nanti, itu disiapin juga. Ya sekitar 1-2 juta lah seminimalnya. Lalu untuk cetak undangan, tergantung kita mengundang berapa. Setidaknya untuk 500 orang sekitar 1 juta lah sampai 3 juta kita persiapkan untuk undangannya. Resepsi di rumah untuk 200-300 orang setidaknya kita nyiapin sekitar 10-20 juta lah. Sekali lagi ini minimal ya. Ya kalau di total-total setidaknya minimal kita sudah mempersiapkan 20 juta untuk lamaran, akad, dan resepsinya. Itu baru biaya pernikahannya aja ya, belum biaya hidupnya. Apalagi kalau pendapatan atau pekerjaannya nggak stabil dan kurang mencukupi. Hingga akhirnya banyak yang memutuskan untuk menunda pernikahannya dan mempersiapkan materinya secara matang agar bisa memenuhi kebutuhan pernikahannya dan kehidupannya nanti. Sehingga peluangnya pun untuk diterima oleh calon mertua dan calon pasangannya pun jauh lebih besar. Ya siapa sih orang tua atau pasangan yang dia nggak mau untuk menerima kita kalau kitanya sudah siap secara materinya dan kepastian untuk kehidupan selanjutnya. Coba bayangkan kalau kita nggak siap secara materi. Kita hanya bermodalkan kepercayaan diri kita untuk meminang seorang wanita. Ya boleh jadi baru kita ketuk pintu, kita datang, ngungkapin perasaan kita dan juga ngungkapin keinginan kita untuk menikahi putrinya, bisa jadi langsung ditolak mentah-mentah. Kamu siapa? Emang kamu sudah punya pekerjaan apa? Gaji kamu berapa sehingga berani untuk meminang anak saya? Apes nggak tuh kalau kayak gitu? Mungkin ada yang pernah ya kayak gitu ya. Sabar. Ada juga yang sudah memiliki kesiapan materi yang sangat matang. Misalnya dia udah punya rumah, udah punya biaya untuk
melamar, resepsi, akad, lalu kemudian biaya hidup selanjutnya setelah pernikahan, tapi kok dia juga belum memutuskan untuk nikah? Itu kenapa? Ini juga banyak faktornya, bro. Misalnya kayak sahabat saya nih, secara materi saya rasa sudah memadai untuk nikah. Ilmu dan kedewasaannya menurut saya juga udah cukup lah. Tapi dia terkendala sama permintaan ortunya. Apa? Permintaannya cuma satu sebenarnya. Ortunya pengen dia nikah sama yang satu suku sama dia. Pusing nggak tuh kalau jadi dia? Nyari perempuan yang soleha, yang beda suku aja, udah lumayan susah zaman sekarang. Apalagi kalau nyari perempuan yang soleha harus satu suku. Jadi sampai sekarang dia masih nyari sana sini perempuan soleha yang sesuai dengan kriteria dia, yang juga sesuai dengan kriteria orang tuanya. Akhirnya ya dia menunda pernikahan untuk memenuhi bakti dia kepada orang tua dia dan juga untuk memenuhi kriteria dia. Ada juga yang dia menunda pernikahan karena dia mempertimbangkan untuk berbakti dulu bagi orang tuanya. Misal dia mau uang yang dia kumpulin itu untuk balas kebaikan orang tuanya selama ini. Dia beliin rumah karena selama ini mungkin orang tuanya ngontrak. Dia umrohin orang tuanya, dia hajiin orang tuanya. Ya dia pokoknya bahagian orang tuanya dengan penghasilan yang dia miliki, dengan materi yang dia miliki. Dia senengin orang tuanya sebelum dia membahagiakan dirinya sendiri. Ada juga yang belum mutusin untuk nikah karena dia ingin ngejar impian-impiannya. Ada banyak, misal dia pengen studi dari S1, pengen S2 sampai S3. Baru ketika S3 dia baru bisa fokus untuk melanjutkan ke dunia pernikahan. Ada juga yang pengen jadi penghafal Quran. Dia punya impian kalau menikah nanti ya sebagai hadiah untuk calon pasangannya dia menjadi penghafal Al-Quran. Ada juga yang dia pengen membahagiakan dirinya sendiri, wujudkan impiannya sendiri. Kayak misalnya dia traveling, keliling Indonesia, keliling dunia, bahkan keliling dunia goib, ya bisa jadi. Karena alasannya biar agak lebih bebas aja. Soalnya kan kalau sendiri dia bisa memutuskan secara cepat tanpa diskusi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sudah menikah harus mempertimbangkan juga nanti istrinya sama siapa, anaknya sama siapa, lalu diajak ada nggak uangnya dan lain sebagainya. Nggak, akhirnya banyak yang membahagiakan dirinya sendiri sebelum dia membahagiakan anak orang. Ini juga sah sih menurut saya, karena setiap orang kan punya impiannya masing-masing. Salah satunya mungkin impiannya menikah segera mungkin. Tapi ada juga yang dia ingin menikahnya setelah dia mengejar impian-impian yang dia miliki, baru kemudian dia lanjutkan untuk melanjutkan impian selanjutnya, yaitu menikah dengan pasangan yang dia cita-citakan. Yang penting dari seluruh impiannya itu tetap ada planning untuk menikah. Yang bahaya itu udah dia punya planning banyak tapi nggak ada satupun dalam planning hidup dia untuk menikah dengan pasangan yang soleh atau soleha. Dengan pasangan yang soleha. Ingat ya, soleha, karena kita konteksnya cowok yang nggak nikah-nikah, masa nyari yang soleh. Dan banyak lagi alasan-alasan lain. Misalnya karena ya nggak mau ngelangkahin kakaknya, karena kakaknya belum nikah. Ada yang seperti itu juga. Ada juga yang dia belum dapat SIM dari ortu. Ortunya pengen dia kerja dulu 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin ortunya pengen dia lanjutin studinya dulu, S2, S3, dan lain sebagainya. Ada juga yang dia trauma dengan pengalaman percintaannya dengan seorang perempuan, akhirnya perempuan itu malah mengkhianati dia. Dia nggak mau hal itu terjadi lagi sama dirinya. Ada juga yang takut gagal dalam pernikahan karena mungkin orang tuanya broken home, dia nggak mau mengalami seperti yang orang tuanya alami dan juga akhirnya bisa membuat anak-anaknya malah jadi korbannya. Dan faktor-faktor lainnya lagi. Intinya cowok itu untuk mengambil keputusan menikah dia banyak pertimbangannya. Sebagaimana fitrahnya, karena cowok kan menggunakan logikanya, otak kirinya untuk mengambil keputusan, termasuk juga dalam keputusan menikah ini. Kalau menurut saya, apapun keputusannya, baik dia menikah segera atau nanti, ya pastikan impian-impiannya itu, keputusannya itu berbuah kepada kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Diniatkan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun impian kita. Belum tentu yang menikah juga berbuah pahala. Tapi belum tentu juga yang dia misalnya melanjutkan studi, lalu kemudian dia traveling, lalu kemudian dia membahagiakan orang tuanya, itu juga tidak berbuah pahala. Malah ada juga ladang pahalanya. Dan perlu dipahami dengan baik bahwa setiap pilihan dan keputusan memiliki resiko dan konsekuensi yang akan menyertainya. Yang pasti, sertakanlah Allah dalam setiap proses mewujudkan impian-impian kita.
Baik itu di awal, tengah, bahkan sampai akhir, ya kita harus libatin Allah. Sehingga apapun impian kita, baik itu menikah dengan segera ataupun nanti, menjadi keputusan yang terbaik karena sudah kita konsultasikan terlebih dahulu oleh yang memiliki takdir kita. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman semua, ya cukup deh kita bertanya kepada teman kita kapan nikah. Siapa sih nggak pengen nikah? Mungkin orang-orang yang di luar kewajaran dan kenormalan kali yang nggak mau nikah. Semua pasti saya yakin pengen nikah. Ingin memiliki pasangan, ingin membahagiakan pasangan, dan juga ingin mengalami apa yang disebut bahwa seluruh dunia ini semuanya ngontrak kecuali orang yang baru menikah. Dunia itu milik mereka berdua. Ya saya doakan di momen yang baik ini semoga teman-teman yang belum menikah diberikan kekuatan, baik itu kekuatan materi, kekuatan fikriyahnya atau pikiran keilmuan, dan juga kekuatan kedewasaannya. Sehingga ketika menikah sudah benar-benar siap dan menjadi pasangan yang soleh dan menjadi imam yang baik untuk pasangannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.